Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sama-sama kita telah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan pemahaman masalah agama. Ya. Mudah-mudahan dengan pengajian pemahaman agama ini ilmu kita akan bertambah, ibadah kita akan lebih sempurna. Ya. Sekarang kita masih membicarakan tentang masalah yaitu setiap apa yang diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mengandung hikmah terhadap orang yang mengerjakan. Ya. Seperti kita mengerjakan salat, ya. Salat itu merupakan kewajiban yang pokok. Ya. Artinya salat itu juga merupakan barometer dari semua amal ibadah dan amal saleh. Ya. Nah, sekarang salat ini juga mempunyai beberapa hikmah, ya. Sekarang kalau kita berbicara tentang masalah 3 pokok ajaran Islam, ya. 3 pokok ajaran Islam itu 1, yaitu iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ya. Iman itu dasar, Islam itu pelaksanaan, ihsan itu adalah buahnya, buah daripada pelaksanaan. Jadi ini ada 3 pokok ajaran Islam itu: iman, Islam, ihsan. Ya. Iman ini sebagai pokok. Seseorang melaksanakan ibadah atau amal saleh itu diberi balasan pahala oleh Allah manakala dilandasi dengan landasan iman. Man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Man amila sholihan, siapa orang yang berbuat kebaikan. Min dakarin au unta, orang laki maupun orang perempuan. Wa huwa mukminun, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan aku beri kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrohum, dan pasti akan aku balas mereka dengan balasan yang lebih baik. Bi ahsani ma kanu ya'mal, dibalas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah di. Coba sekarang kalau kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, orang berbuat baik, orang beribadah itu diberi pahala apabila dia beriman kepada Allah. Kita sholat, kita iman, dapat pahala, ya. Kita zakat, kita iman, dapat pahala. Kita puasa, kita iman, dapat. Kita ngaji seperti begini ini, karena kita beriman kepada Allah, kita dapat wahwa mu'minun. Nah, yang kedua, ayat ini menerangkan siapa saja yang berbuat baik, orang laki maupun orang perempuan, ya. Jadi menurut Islam di dalam masalah ibadah dan amal baik ini tidak ada perbedaan antara orang laki dan orang perempuan, sama, ya. Orang laki mengeluarkan sedekah karena dasar iman dapat pahala. Orang perempuan mengeluarkan sedekah dasarnya iman juga dapat pahala. Orang laki ngaji dapat pahala kalau dasarnya iman. Demikian juga orang perempuan, sama, ya. Ini berdasarkan prestasi. Karena itu tidak berlaku satu kaidah orang Jawa itu mengatakan apa? Wong wedok iku swarga nunut, neraka katut, gitu ya. Ndak ada itu, ya. Ndak ada. Orang perempuan itu swargane nunut wong lanang, ya. Nerakane katut wong lanang. Ini man amila sholihan min dakarin, jadi sama. Siapa saja yang berprestasi itulah yang akan dibalas oleh Allah. Nah, itu iman. Yang kedua Islam, pelaksanaan daripada iman. Misalnya sholat, ya. Apakah sholat kita ini sudah diterima oleh Allah karena iman? Nah, ini belum tentu. Kalau kita belum memiliki yang ketiga yang namanya ihsan. Sholat harus ada buahnya. Apa buah daripada sholat itu? Itu, ya. Sekarang kita perhatikan, kita kembali kepada rukun sholat, ya. Rukun sholat itu kan ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok, ya. Qalbiyah, qauliyah, fi'liyah, ya. Yang pertama, kelompok rukun sholat itu adalah qalbiyah. Apa yang rukun qalbiyah? Rukun qalbiyah itu artinya hati, ya. Apa rukun yang ada di dalam hati? Yaitu niat, ya. Niat itu di dalam hati. Niat itu bukan di lesan.
Jadi kalau orang sholat mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu namanya talaffuzun niyah, ya. Melaksanakan, mengucapkan nih. Orang sholat mengucapkan usolli fardhu subhi, tapi hatinya tidak niat, salatnya tidak sah, karena niat itu adalah qalbiyah, ya. Ada orang salat dalam hatinya niat salat subuh, ya, lesannya tidak mengucapkan, tidak usolli, ini salatnya sudah sah, ya, sah. Karena apa? Karena hatinya niat, dan niat itu adalah termasuk kelompok qalbiyah, ya. Nah sekarang kalau misalnya lesannya mengucapkan usolli fardhu subhi, hatinya niat, ini lebih sempurna, gitu ya. Jadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu talaffudun niyah, menyempurnakan niat di dalam hati. Ini namanya kelompok qalbiyah. Yang kedua, kelompok rukun sholat itu disebut dengan rukun qauliyah, ya, ucapan. Namanya ucapan itu harus keluar dari mulut, ya. Satu, takbiratul ihram, ya. Yang kedua apa? Membaca surat Fatihah, ya toh? Ini Fatihah. Yang ketiga yaitu tasyahud akhir. Yang keempat, membaca sholawat dalam tasyahud akhir, ya. Yang terakhir adalah salam pertama. Ini namanya adalah rukun qauliyah, ya. Karena qauliyah maka harus keluar dari mulut. Allahu Akbar itu harus. Kalau ada orang Allahu Akbar tapi dalam hati, itu salatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu qauliyah kok diwujudkan di dalam hati, ya. Fatihah itu harus keluar dari mulut karena qauliyah. Kalau ada orang sholat Fatihahnya di batin, ya, ini juga salatnya tidak sah karena kelompok qauliyah, ya. Nah, ini kelompok rukun kedua adalah qauliyah. Yang ketiga adalah fi'liyah, perbuatan, ya. Apa yang termasuk rukun perbuatan? Berdiri, ya, rukuk tumaknina, iktidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk tumaknina, ya. Kemudian menoleh pada salam yang pertama. Ini perbuatan, ya. Nah, karena ada tiga rukun ini, qalbiyah, qauliyah, fi'liyah, maka sekarang salat kita itu dikatakan salat yang berkualitas, salat yang sempurna, manakala salat kita itu berbuah di dalam tiga hal, ya. Berbuah di lesan, berbuah di hati, berbuah di perbuatan, ya. Jadi kalau orang salat dikatakan salatnya itu sah manakala memenuhi syarat rukunnya salat, ya. Syarat rukunnya salat yaitu tadi, ya, qalbiyah,
qauliyah fi. Ya. Nah, sekarang apa buahnya sholat? Ya. Buahnya sholat itu harus terwujud di dalam 3 hal. 1, karena tadi kan rukun hati itu nih, kalau orang itu sholat hatinya harus baik, ya toh? Hatinya harus baik. Itu buahnya sholat itu hatinya hatinya bersih, tidak pernah suudzon kepada orang, tidak pernah menyangka jelek orang. Hatinya ini tidak sombong, nah, ya toh? Hatinya ini tidak hasud, nah, ya. Jadi hatinya ini bersih. Kalau ada orang rajin sholat tapi seneng hasud, sombong, ini namanya sholatnya itu tidak berbuah. Nah, jadi wong tidak berbuah kan berarti itu hanya gugur kewajibannya saja. Jadi ibaratkan seperti pohon mangga misalnya ya, pohonnya rimbun ya, pohonnya daunnya rimbun tapi tidak ada buahnya, loh gitu ya. Ada orang salatnya rajin, tekun, tapi hatinya sombong, hasud, sering menyangka jelek kepada orang. Jadi kalau kita ini harus bisa membersihkan hati kita, ya, membersihkan ya. Bagaimana kita ini bisa membersihkan hati kita dari sifat sombong, ya. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dari sifat hasud, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu, ya. Kata Nabi, ingatlah bahwa di dalam dirimu, di dalam jasadmu itu ada segumpal darah, ya. Kalau segumpal darah ini baik, dirimu secara keseluruhan akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah ini jelek, maka dirimu secara keseluruhan akan menjadi jelek. Itu adalah hati. Ya, dia hati. Jadi kita sholat ini harus bisa menjaga hati kita, bisa membersihkan hati kita, tidak sombong, tidak hasud, ya, tidak benci kepada orang. Bagaimana caranya? Ya, kalau sudah hati kita bersih, baru sholat kita itu ada nilainya. Ibarat pohon tadi sudah ada buah, nah ada buahnya, ya. Nah, seperti sombong, ya. Sombong itu hampir semua orang mempunyai rasa sombong. Hanya saja masalahnya apa? Volumenya yang tidak sama, ya. Ada yang sombongnya ringan gitu, ya. Ada yang sombongnya berat. Itu sombong. Seperti halnya dengan hasud. Hasud itu apa? Perasaan hati tidak senang apabila ada orang lain mendapatkan nikmat. Itu namanya hasud. Kita punya tetangga kok ekonominya bagus, lancar, bisa bangun rumah baik, bisa beli mobil. Hati kita sakit. Oleh dia duit, paling-paling korupsi loh misalnya, ya. Itu
namanya hasud begitu. Akhirnya dia ngomong-ngomong di luar, oh iku mesti ae iso bangun rumah, tuku motor apik yang pancene hasud lah. Pancen apa? Pancene korupsi, kan itu ya. Itu namanya hasud. Orang kalau salatnya sempurna dan berbuah, hatinya tidak ada rasa hasud. Eman ya. Orang sholatnya tekun tapi hasudnya juga tekun. Nabi mengatakan al-hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al-hatoba. Hasud itu diibaratkan seperti api yang nempel pada kayu kering ya. Lama-lama kayu itu habis dimakan oleh api. Ada orang ibadahnya tekun ya, amal solehnya juga tekun, tapi hasudnya juga tekun. Nah ini hasil daripada ibadah dan amal soleh ini dimakan oleh hasud. Lama-lama pahala itu habis, karena oleh Nabi apa? Diibaratkan seperti kayu yang makan api yang makan kayu. Lama-lama kayu itu habis dimakan oleh api. Amal ibadah kita, amal saleh kita pahalanya habis karena dimakan oleh hasud. Nah, ini kan bahaya sekali. Bagaimana caranya? Tidak bisa orang lain membersihkan diri kita kecuali diri kita sendiri. Aku iki hasud apa gak? Lebih itu ya. Aku iki hasud apa gak? Sama halnya dengan sombong ya. Sombong itu satu penyakit hati yang besar sekali risikonya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah mangkanat fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin. Tidak akan masuk surga ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sedikit, merasa dirinya paling pinter, nganggep orang lain remeh ya. Merasa pangkat nganggep orang lain remeh, merasa kaya nganggep orang lain remeh, merasa pangkat nganggep orang lain remeh, merasa ibadahnya paling tekun nganggep orang lain remeh. Itu sama, ibadah dibuat sombong. Nopo sampean sembayangnya arang-arang loh, merasa bahwa dirinya ini ibadahnya tekun. Wong sembayang kok digawe sombong-sombongan ya. Itu jenis sombong-sombong, merasa dirinya karena dari keturunan orang yang terhormat, merasa dirinya nganggap orang lain remeh. Itu sombong. Lah orang yang ada rasa sombong begini kalau tidak bersih sampai mati, itu tadi kata Rasulullah, la yadkhulul jannah maka nabi qalbihi mithqalu dzarratin min khardal. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sedikit. Nah, kemudian rukun yang kedua qauliyah, ucapan. Apa buah daripada salat di dalam ucapan? Orang salat itu lesannya harus baik ya. Tidak mau ngerasani orang, nah ya, tidak mau bohong, tidak pernah sumpah palsu ya, tidak pernah ngapusi orang, lesannya bersih.
Jadi saya katakan kalau ada orang sholatnya tekun, batuke sampai ireng, tapi gak ini ngerasani wong, gak ini ngilokno wong, ya, wis sombong, gak ini ngilokno wong, ya, gak ini goro. Nah ini percuma ini. Oleh batu etok sing ireng. Ya. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak berbuah. Ya. Nah ini kita mawas diri ya. Aku iki hatiku bersih apa gak? Kan gitu ya. Lesanku bersih apa gak? Lo kan gitu ya. Nah, ini. Jadi menjaga lesan. Ya, ini buahnya sholat. Yang ketiga, buahnya sholat itu ada pada perbuatan. Ya loh, kan rukun sholat yang ketiga adalah rukun fi'liyah. Jadi orang sholat itu hatinya bagus, lesannya bagus, perbuatannya bagus. Ya, jadi kalau orang itu salatnya ini berbuah, hatinya bersih, lesannya bersih, tingkah lakunya bagus, ya, ya menghormati orang, tawadhu, begitu ya. Kan itulah maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah daripada perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Kalau salatnya itu berbuah, salatnya tekun, batu ireng, tapi lek dodolan gak ini sumpah. Sumpah palsu. Wallahi pun dinyang 1 second bantu kulekaken. Padahal mulai isuk gak mau ngenyang. Loh ya. Ini lesannya tidak baik. Kan itu para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus berusaha ya melaksanakan ibadah ini benar-benar kita hayati, ya, salat, ya puasa, ya haji. Apakah semua orang ibadah haji itu mesti mabrur? Ya, yang tahu hanya Allah ya. Tapi secara lahiriah, ya, kalau orang dari haji pancet sombong, gak ini goro, gak ini ngapusi wong, ya wis kira-kira ae wis gak mabrur. Mardut ya. Mari lo kaji, gak ini sumpah palsu, lek makelaran goroto akeh koyae, ya wis kira-kira kan gitu ya. Kira-kira ae iku mardutan gitu ya, hanya kira-kira. Kenapa? Di antara salah satu cirinya haji mabrur itu apa? Setelah haji ibadahnya, amal salehnya lebih baik daripada sebelum haji, kan begitu ya. Jadi demikian para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, mari benar-benar kita pahami bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah ini benar-benar ibadah kita berbuah, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'ah wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma